Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya, teman-teman Libra. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia. Teman-teman Libra, ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian mau tonton, dipersilahkan. Energinya masih bisa resonate selama video ini masih tayang di YouTube. Tema yang akan dibahas oleh Kak Tere saat ini, energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Libra. Bacaan ini energinya sangat universal dan netral, tidak bisa cocok ke semua yang menonton. Jadi Kak Tere harapkan kalian mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh semangat, penuh dengan kesadaran dan juga kebijaksanaan. Apabila tidak cocok juga tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Anggaplah ini adalah fun reading. Ambillah sisi yang bermanfaat dan lepaskan sisi yang menurut kalian tidak bermanfaat. Apabila kalian ingin resonate, ingin cocok, silakan ambil sesi personal reading bersama dengan Kak Tere Wijaya. Kalian bisa menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Teman-teman, apabila kalian juga ingin belajar tentang tarot, oracle, dan Lenormand, kalian ingin punya kartu-kartunya juga, silakan menghubungi kakak. Kalian bisa pesan. Harganya bervariasi ya, sesuai dengan jenis kartunya ya, di sini. Dan pengiriman dan pembayarannya lewat COD pos ya. Oke, begitu aja informasinya. Terima kasih teman-temanku. Langsung aja ya kita mulai readingannya. Oke teman-teman Libra, bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Libra? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Libra? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Libra? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Libra? Oke teman-teman Libra, kita mulai dari kartu yang di tengah ya. Di sini Kak Tere melihat dan merasakan bahwa seseorang lagi dekat dengan kamu, hidupnya stuck. Dia seperti tidak berkembang ya, sedang ya tidak baik-baik aja gitu loh. Usaha dan karirnya juga begitu-begitu aja. Dia ingin ada pertumbuhan, dia ingin ada perubahan dan perkembangan, rasanya ya masih sulit gitu loh. Dia seperti menghadapi kesulitan hidup ya, sederhananya seperti itu. Dimana saat ini hidupnya juga lagi nggak jelas, hidupnya lagi tidak terarah, nggak tahu maunya apa gitu. Dia hanya pikirannya seperti buntu gitu ya, pikirannya tuh seperti terbatas, hanya itu aja gitu. Sebenarnya orang ini bisa melampaui batas, tapi orang ini sedang stuck gitu ya. Dia hanya memikirkan kesulitan saja gitu, padahal ada loh jalannya, ada loh peluangnya, tapi orang ini belum bisa melihatnya gitu ya. Oke, dimana memang untuk rasanya pada kamu, dia sayang, dia cinta sama kamu,
Tapi ya kalau kamu merasa bahwa cinta juga perlu hal-hal lain yang bersifat dengan kesuksesan, keberlimpahan, ya di sini ya rasanya nggak cukup gitu ya. Kalau kamu sudah puas dengan perasaan dia, ya silakan dilanjutkan hubungan ini gitu ya. Jika memang kamu merasa dalam hubungan nggak cukup cinta doang, harus ada serba-serbinya, ya kamu harus bisa sabar gitu ya, menunggu orang ini bisa sukses kembali atau bisa melihat peluang dan kesempatan yang hadir di dalam kesulitan yang sedang ia hadapi saat ini. Dimana ini tentang divine maskulin dan juga di sebelahnya ada divine feminim ya. Angkanya juga berurutan 28, 29, ini 21, 22 ya. Di sini kalian bisa kok gitu bersama-sama dalam hubungan ini saling mensupport satu sama lain, atau bisa Kak Tere katakan kalian bisa memulai dari awal bareng-bareng sama-sama ya. Dimana kalau kalian mau memulai semuanya dari awal, ya akan ada keberkahan, akan ada pintu yang terbuka, ada pintu harapan yang terbuka, dimana di sana ada keberkahan, keberlimpahan, kesuksesan dan kemakmuran. Tapi tidak mudah ya menuju ke sana. Ada perjuangan yang cukup keras. Kalian harus bisa banyak kompromi di sini, menyatukan visi dan misi gitu ya. Karena kalian adalah dua orang yang berbeda gitu ya, pikiran kalian tuh berbeda gitu, kepalanya ada dua, isinya juga berbeda, pendapatnya juga bisa bertolak tidak sejalan gitu loh. Dimana memang gitu ya, untuk kalian sampai pada pintu harapan ini ya butuh kompromi gitu loh. Jangan saling menyudutkan atau merasa aku nih loh yang bener gitu loh, kamu tuh salah gitu. Jangan banyak berselisih di sini. Boleh ada ketidakcocokan atau selisih paham di sini boleh, tapi ya harus dilihat gitu ya, dari sisi dia kurangnya di mana, dari sisi kamu kurangnya di mana gitu ya. Di sini tidak bisa kamu adu argumen terlalu tegang di sini, dan itu tidak akan membuat kamu melihat pintu keberkahan ini gitu loh ya. Dimana selain dengan usaha juga harus ada doa ya. Kalian juga harus lebih mendekatkan diri kalian, atau menyerahkan gitu ya usaha kalian ini pada semesta gitu loh, biar semesta yang bantu dengan cara semesta sendiri di sini. Jadi ora et labora, berusaha berdoa dan bekerja di sini. Kalau bekerja doang, mengusahakan doang, nggak ada doa ya akan sulit gitu. Doa aja kalau nggak ada usaha juga nggak mungkin gitu ya. Dimana memang Kak Teri rasakan ketika kalian memutuskan untuk bersama-sama memulai dari awal, ya banyak yang harus kalian kurangi di sini ya. Mungkin waktu kalian untuk bermesraan, mungkin ego kalian di sini, karena harus banyak kompromi satu sama lain, dimana semua itu akan membawa kalian tuh pada hal yang baik kok. Kalian bisa memahami satu sama lain dengan jauh lebih baik. Oke, di kartu selanjutnya ya, di sini aku rasa kalian dan orang yang kalian fokuskan ini, walaupun dia belum sukses gitu ya, walaupun kehidupannya sedang tidak baik-baik aja, ada terlihat sekali bahwa kamu dan dia itu ada jodoh gitu ya, ada seperti ikatan gitu yang akan membawa kalian tuh pada keseriusan dalam jenjang hubungan yang lebih pasti, yaitu pernikahan. Dimana memang dari sisi seorang feminim ini lebih galau ya, dimana mungkin energi feminim ini lebih ingin menghabiskan waktu untuk bermesraan gitu ya. Tapi di sini dia juga memakai logikanya bahwa
Yang lebih penting itu mensupport gitu ya divine maskulin untuk bisa benar-benar mantap gitu ya pada usaha atau karir yang sedang yang sedang kalian jalani gitu loh. Dan untuk energi maskulin di sini sangat terlihat bahwa dia adalah seseorang yang sangat memikirkan gitu ya tentang masa depan gitu. Dia pikir panjang gitu, dan memang ada kegalauan atau kegundahan di hatinya, apakah ini benar-benar bisa sukses, apakah ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan impian dan harapan kalian gitu loh. Kalau enggak gimana gitu, kalau misalnya ini ke arah yang serius gitu, apakah dia bisa bahagia denganku dengan kondisi yang serba terbatas untuk saat ini gitu. Dimana memang ya ada salah satu di sini yang masih melihat gitu ya masa lalunya gitu, masih belum bisa benar-benar move on, entah kamunya atau dianya di sini. Itu yang juga menjadi halangan atau rintangan di dalam hati kalian di dalam hubungan ini gitu ya, dimana masa lalu itu harus benar-benar dibereskan sebelum kamu beranjak pada masa depan di sini. Ya, dimana memang Kak Tere merasakan bahwa apa yang sudah berlalu itu energinya kenapa masih melekat gitu ke kamu atau ke dia, ke kalian berdua, karena itu menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya, yang tidak ingin terulang kembali. Dan aku lihat kalian berdua atau salah satu di sini, salah satu pihak di sini, entah kamunya atau dianya tuh lebih berhati-hati gitu ya, tidak ingin gitu apapun yang terjadi di masa lalu itu terjadi kembali dan menjadi sebuah trauma yang yang membebani kehidupan secara personal di sini. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, dimana di sini memang dia memandang kamu adalah seseorang yang berkualitas tinggi ya. Kamu pintar, kamu cantik, kamu menawan, kamu mempesona di sini. Dan banyak sekali pujian dan sanjungan yang ingin dia sampaikan atau kalian berdua ingin saling menyampaikan di sini. Kalian tuh sebetulnya saling memuja satu sama lain gitu ya. Oke, sebentar. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kak Tere minum. Ya, di sini overthinking yang lebih kuat ya pada energi maskulin di sini. Maskulin kalian itu overthinkingnya cukup hebat gitu ya, cukup kuat di sini, cukup mendominasi gitu, sehingga hubungan ini terasa berat untuk divine femininnya atau yang untuk kamu, untuk yang kamu rasakan di sini. Ya, di sini kamu diminta untuk tidak terlalu takut pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Jalani aja gitu loh, hari per hari gitu, dan kamu akan tahu kok ini akan ke arah mana gitu loh. Ya mungkin saat ini kamu melihat koneksi kamu dengan orang ini sepertinya kok suram gitu ya, sepertinya kok nggak jelas, kamu takut ini takut itu gitu, dimana ya sudah, relax aja, jalani aja sesuai dengan realitasnya yang ada gitu. Kamu akan tahu kok ketika kamu menjalaninya dengan sabar, dengan tekun, by day hari per hari gitu ya. Maka kamu akan melihat semua itu jauh lebih jelas, arahnya juga akan semakin kelihatan kok gitu loh. Harapannya nih, harapan yang kamu inginkan, yang kalian berdua inginkan tuh akan terlihat lebih jelas day by day gitu ya. Gitu. Oke. Ya, sisi galau kamu dikurangi ya. Ini kartu galau, ini kartu galau lagi. Demunya keluar 2 kali. Di sini kamu diminta untuk bisalah gitu, lebih mengedepankan logika kamu,
kamu harus bisa tahu gitu apa yang menjadi prioritas kamu gitu loh untuk saat ini. Jika memang hati kamu lebih diprioritaskan dalam koneksi ini, ya sudah gitu loh, jalani dengan hati. Kalau kamu lebih ingin memprioritaskan dalam hubungan ini logika, dengan mensupport gitu ya usaha atau karir yang sedang kalian bangun, ya sudah, fokus di sana. Kamu harus tahu mana yang harus difokuskan dan menjadi prioritas di sini. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, ini adalah memang kalian harus mengusahakan ya untuk hubungan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya dari salah satu pihak, tapi harus dari kedua belah pihak. Berat memang hubungan ini, nggak mudah gitu ya. Ketika kamu sudah menikmati prosesnya, kamu akan menuai hasilnya dengan penuh kegembiraan di sini. Ya, jangan putus asa gitu ya, jangan putus harapan. Harapan tuh ada ketika kamu mau melihat itu sebagai harapan gitu ya di sini. Jangan merasa seolah-olah halangan dan rintangan yang ada itu membuat kalian itu patah semangat gitu di sini. Jangan merasa minder gitu ya. Mungkin kamu mendengar gitu ya, atau diberikan nasihat, saran dari orang-orang sekitar kamu untuk ya sudahlah, cari yang lain aja, ngapain kamu sulit-sulit gitu ya dengan dia gitu. Kamu harus hidup susah dengan dia, kamu harus mulai dari awal. Banyak kok yang mau sama kamu dan lebih settle gitu ya, lebih stabil gitu, tanpa kamu harus bersusah payah seperti ini. Mungkin hal itu yang membuat kamu itu merasa down, merasa apa ini salah gitu, apa ini benar. Jalanilah sesuai hati kecil kamu gitu loh, dimana kamu tuh sebenarnya tahu kok gitu kalau apa yang kamu lakukan ini tidak akan sia-sia gitu. Ini akan menjadi dampak perjuangan kamu dengan pasangan kamu atau seseorang lagi dekat dengan kamu, bahwa di masa depan gitu ya, apapun yang kita miliki itu kita dapatkan bukan dengan cuma-cuma, tapi dengan jerih payah, ada perjuangannya gitu. Jadi itu yang membuat momen kalian di masa depan tuh lebih spesial, lebih manis daripada hubungan-hubungan yang lain gitu loh ya di sini. Kebersamaan, keberlimpahan yang akan kebahagiaan yang akan kamu tuai itu kedepannya itu akan menjadi nilai yang paling indah gitu loh, karena di sana ada perjuangan kalian berdua gitu loh. Dimana ya yang Kak Tere rasakan di sini, kamu harus bisa mengontrol ya, memfilter apapun yang kamu dengar dari orang-orang di sekitar kamu. Kalau enggak, ya kamu akan merasa bahwa ini enggak benar, ini salah gitu, ini tidak seharusnya aku lakukan gitu loh. Ya kamu akan di sini akan terombang-ambingkan gitu, akan ragu kembali gitu ya. Dan ketika kamu sudah menemukan keyakinan, ya kamu harus jaga keyakinan itu agar keyakinan itu bisa menjadi jalan untuk masa depan kalian. Oke, energinya seperti ini, semoga bermanfaat ya. Salam bahagia dari Kak Tere. Bye bye.